Salam sejahtera untuk Selamat kita siang. semua. Salam sehat. Di sini kita akan memulai pelatihan kita pada hari ini. Oke, sebelumnya kami dari kelompok kami mau mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman karena sudah bersedia bergabung dalam pelatihan ini. Kemudian kami juga mohon maaf bila mungkin ada salah. Sebelum kami memulai pelatihan ini, saya mau bertanya, kira-kira bagaimana nih kabar teman-teman? Baik, alhamdulillah. Baik. Christine, bagaimana kabarnya? Baik juga. Oke, jadi semua lagi dalam keadaan baik-baik saja ya. Semoga nanti setelah mengikuti pelatihan ini kiranya semakin bersemangat dan semakin diberi motivasi ya. Terima kasih. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, nama saya Christine. Di sini saya berperan sebagai moderator yang akan memandu pelatihan pada siang hari ini. Kemudian saya juga mau menjelaskan beberapa hal. Dalam pelatihan ini untuk berkaitan dengan pertanyaan nanti, pertanyaan akan dikumpulkan di akhir kedua materi. Jadi pada bagian diskusi di bagian terakhir. Kemudian saya juga menyampaikan kalau misalnya teman-teman tidak berhalangan, mungkin bisa on cam. Kalau tidak juga tidak jadi masalah. Oke, selanjutnya saya juga menyampaikan sebelum memasuki materi, teman-teman saya akan memperkenalkan pemateri pertama kami di sesi pertama, yaitu dengan Saudari Erni mengenai konsep stres akademik. Saudari Erni dipersilakan. Baik, selamat siang teman-teman. Di sini sebelum kita masuk ke materi sesuai dengan pelatihan yaitu tentang stres akademik, saya mau menanyakan ke teman-teman, menurut teman-teman stres sendiri itu apa? Mungkin bisa dijawab lewat kolom chat atau misalnya open mic juga bisa. Stres itu apa? Kan biasanya sering ngomong tuh, aduh stres nih soal tugas. Jadi mungkin ada yang tahu gitu makna dari stres itu apa? Ayo. Mau menjawab? Oke. Dari yang saya baca ini, stres itu merupakan reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau perubahan tertentu. Seperti itu. Oke. Kalau kita lihat yang di chat, menurut Maria Mauritia, stres itu keadaan di mana seseorang merasakan tekanan yang berlebihan. Kalau menurut Parjo Fitri, tekanan yang diakibatkan oleh sesuatu. Oke, jadi ada beberapa definisi atau makna dari teman-teman sendiri, tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit ya, stres secara umum itu apa. Mungkin Christine bisa next. Oke, di sini menurut ada dua tokoh ya. Yang pertama itu Dilawati mengatakan bahwa stres adalah suatu perasaan yang dialami apabila seseorang menerima tekanan. Jadi teman-teman tekanan ini bisa teman-teman dapatkan dari dari sekolah, universitas, lingkungan, masyarakat, pekerjaan. Jadi memang stres yang dijelaskan di sini tuh sifatnya itu lebih luas. Kemudian menurut Ricard, stres adalah suatu proses yang menilai sesuatu peristiwa sebagai sesuatu yang mengancam ataupun membahayakan dan individu merespon peristiwa itu pada level fisiologis, emosional, kognitif, dan perilaku. Jadi contohnya Mia nih, misalnya
standarnya orang tua Mia tuh harus mendapatkan nilai misalnya harus 90 ke atas semua gitulah. Kalau misalnya Mia nggak dapat nilai 90 dalam semua mata kuliah, Mia tuh nggak boleh pulang ke kampung halaman gitu misalnya. Jadi harus dapat nilai 90 baru boleh pulang ke kampung halaman. Nah, jadi Mia menganggap peristiwa itu tuh sebagai sesuatu yang mengancam ataupun yang membahayakan. Jadi Mia merespon peristiwa itu pada level fisiologis, emosional, kognitif, dan perilaku. Nah, kalau pada level fisiologis itu misalnya Mia nge-push dirinya benar-benar untuk belajar biar dapat nilai 90. Nah, itu kan efeknya tuh bisa sakit di kepala, pusing, matanya sakit, begitu kan. Kalau misalnya emosional itu, misalnya Mia jadi orangnya tuh cepat-cepat marah gitu, mudah marah, terus sering ngerasa cemas juga. Kalau kognitif itu misalnya Mia kayak malam tuh overthinking aja kerjanya. Kayak sebelum tidur overthinking, sebelum tidur tuh overthinking dulu, terus kayak merasa dirinya aduh kayaknya aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu selain nonton film ya. Terus perilaku itu misalnya Mia ngurung dirinya di kos terus kayak mogok makan juga bisa sih. Oke, Christine next. Jadi kesimpulannya itu peristiwa negatif yang dialami oleh individu yang dianggap sebagai sesuatu yang mengancam dan membahayakan individu yang bersumber pada sistem biologis, psikologis maupun lingkungan sosialnya. Next. Oke, sekarang masuk ke stres akademik. Nah, tadi kan stres secara umum tuh. Nah, menurut teman-teman sendiri, stres akademik itu apa? Ini kan lebih spesifik berarti, lebih ke bidang akademik gitu. Jadi, menurut teman-teman, stres akademik itu kira-kira apa? Bisa open mic, bisa chat, juga bisa. Senyamannya. Mungkin ada yang tahu stres akademik itu apa? Stres akademik adalah apa? Mungkin kalau menurut saya, ya, stres akademik itu kayak mungkin contohnya kayak kita tuh kebanyakan pressure dari sekolah gitu, kayak tekanan tentang nilai dari sekolah atau banyak tugas, kuis, ujian gitu kan, kita jadi stres kan, kayak aduh mau ujian tapi kita belum paham materinya, contohnya kayak gitu. Mungkin menurut saya kayak gitu sih. Oke, mantul. Kita lihat ke chat. Maria Mauritia, stres akademik tekanan juga, tapi lebih dikarenakan tekanan terhadap tugas. Oke. Kalau Parjo Fitri, tekanan yang diakibatkan karena alasan akademik. Oke. Berarti rata-rata itu kebanyakan tugas ya. Oke, next, Christine. Oke, jadi definisi stres akademik ya, di sini ada juga dua tokoh ya. Yang pertama itu dari Sinaga dan kawan-kawan ya, mengatakan bahwa stres akademik adalah perasaan cemas, tertekan baik secara fisik maupun emosional, tegang dan khawatir yang dialami oleh mahasiswa karena ada tuntutan akademik dari guru atau dosen maupun orang tua. Ya, misalnya tuntutannya itu tadi harus dapat nilai yang bagus, harus ngerjain tugas dengan tepat waktu, misalnya dosennya ngasih tugas banyak tapi ngasih waktu pengumpulan itu relatif cepat gitu ya. Jadi atau juga misalnya tuntutan dari orang tua harus ngerjain pekerjaan rumah sama ngerjain tugas kuliah itu tuh jadi harus bisa bagi waktu gitu kan, kadang-kadang bikin mahasiswanya itu stres. Kemudian dari Mubarokah dan kawan-kawan juga mengatakan bahwa stres akademik adalah stres yang muncul karena adanya tekanan-tekanan untuk menunjukkan prestasi dan keunggulan. Jadi memang dalam dunia perkuliahan itu memang mahasiswa dituntut untuk saling bersaing ya, maksudnya bersaing secara sehat gitu. Tapi memang kadang-kadang itu menunjukkan prestasi dan keunggulan itu tuh kadang-kadang memang membebani mahasiswanya sendiri. Oke, Christine next. Jadi kesimpulan di sini adalah
stres akademik, tekanan akibat persepsi subjektif terhadap suatu keadaan akademik. Jadi bagaimana persepsi subjektif itu, bagaimana teman-teman sendiri menilai sumber dari stres itu sendiri. Oke, next, Kristen. Sekarang masuk ke ciri-ciri stres akademik. Nah, mungkin ciri-ciri ini teman-teman mungkin sudah pernah merasakan ya, mungkin selama proses perkuliahan semester ini teman-teman merasakan ya, baik dari segi psikologis maupun dari segi fisik. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mungkin dari segi psikologis dulu. Yang pertama itu merasa tidak mampu. Jadi contohnya itu misalnya teman-teman baru buka nih, misalnya tugas yang diberikan dosen, terus teman-teman langsung udah bilang, aduh, kayaknya aku nggak bisa dikerjain ini. Kayak padahal tuh teman-teman belum ngerjain gitu, tapi teman-teman udah ngerasa bahwa kayaknya ini memang bukan nggak bisa dikerjain, tapi maksudnya lebih kayak tidak mampu karena merasa bahwa dirinya itu memang kayak noob soal ini tugas gitu. Kemudian berpikir negatif. Jadi ketika teman-teman sedang mengerjakan, teman-teman tuh atau ngerjain ujian deh, teman-teman udah ngerasa bahwa pasti ujung-ujungnya nilainya itu jelek. Jadi udah overthinking duluan, negatif thinking duluan gitu. Kemudian tidak percaya diri itu misalnya teman-teman diberikan tanggung jawab dari dosen atau teman-teman dari teman-temannya teman-teman, ngerti nggak sih? Teman dari teman-teman. Nah itu tuh teman-teman nggak bisa merasa bahwa teman-teman tuh nggak bisa diberi tanggung jawab dari dosen karena merasa bahwa diri teman-teman itu nggak bisa gitu. Kemudian tidak fokus selama perkuliahan itu misalnya dosennya sedang ngejelasin tapi teman-temannya buka aplikasi lain gitu. Itu kan menyebabkan salah satu yaitu prestasinya menurun gitu. Terus juga kehilangan harapan sama sulit berkonsentrasi. Next. Oke, ini ada sumber stres akademik. Mungkin dari yang teman-teman baca di situ, menurut teman-teman kira-kira yang bikin teman-teman ngerasa stres itu tuh apa? Selain ada tuntutan next semester, menyelesaikan banyak tugas, mendapatkan nilai tinggi, mungkin bisa chat di kolom komentar atau open mic kira-kira dari ada banyaknya itu tuh kira-kira yang sering teman-teman rasakan itu tuh yang mana? Mungkin dari banyak tugas atau keuangan atau kecemasan menghadapi ujian. Kira-kira biasanya teman-teman itu tuh yang mana? Kalau dari saya itu kebanyakan seringnya menyelesaikan banyak tugas. Oke. Mungkin dari yang lain selainnya. Dari Narti. Kalau dari saya paling sering itu menyelesaikan banyak tugas dan untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Oke. Jadi mungkin kebanyakan juga banyak tugas sih. Oke. Saya jelasin satu-satu ya dari tuntutan next semester. Ya ini mungkin sumbernya juga terbesar sih karena sebelum next semester kan teman-teman harus melewati tugas dulu, harus belajar dulu, terus harus mengikuti ujian juga. Kemudian menyelesaikan banyak tugas ya, apalagi kalau misalnya tugasnya itu teman-teman tumpukin gitu, jadi kebingungan mau ngerjain tugas yang mana dulu. Kemudian mendapatkan nilai yang tinggi ya itu juga sih karena terus belajar gitu kan, jadi harus benar-benar push dirinya sendiri biar dapat nilainya yang tinggi. Kemudian menentukan minat, mungkin di semester 5 ini kan kebanyakan sudah menentukan minatnya yang mau ke bidang apa gitu. Apalagi kalau misalnya yang benar-benar nggak tahu dirinya itu mau ke minat mana kan itu bisa jadi salah satu sumber stres juga. Kemudian kecemasan menghadapi ujian, kemudian tuntutan untuk dapat mengatur waktu belajar seperti tadi. Apalagi di COVID ini kan kita di rumah aja gitu kan. Jadi kadang orang tua suruh kita ngerjain ini, belum lagi kita ngerjain tugas gitu. Jadi memang menjadi salah satu sumber juga untuk kita merasa stres. Kemudian di sini ada menurut More, stresor atau sumber itu biasanya dapat berupa keuangan,
kalau ada kurang. Baik, sekian dari pemateri pertama mengenai konsep stres akademik.